Coba deh, kalau kita ngomongin puncak sejarah Nusantara, pasti satu nama yang langsung muncul di kepala. Majapahit, kerajaan super besar, simbol kekuasaan. Tapi pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang jadi fondasi buat puncak setinggi itu? Yuk kita gali bareng-bareng, apa yang ada sebelum Majapahit? Yap, Majapahit. Siapa sih yang nggak kenal? Imperium Agung yang jadi tolok ukur segalanya. Kekuasaan, kemakmuran, peradaban di Nusantara. Dari Gajah Mada sampai Hayam Wuruk, ceritanya itu udah kayak jadi standar emas kerajaan di sini kan? Tapi, gimana kalau cerita kebesaran itu, meskipun benar, sebenarnya belum lengkap? Gimana kalau dengan fokus kita cuma ke Majapahit, kita justru malah ngelewatin gambaran sejarah yang jauh-jauh lebih kaya? Warisan Majapahit itu kan emang gede banget. Saking gedenya, cahayanya itu bikin bayangan yang panjang. Dan bayangan itu seringkali nutupin kisah-kisah pendahulunya. Kita tuh kayak terlalu kagum sama puncaknya, sampai kita lupa lihat gunung tempat puncak itu berdiri. Bayangin deh skalanya. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Kekuatan yang luasnya bukan main. Wajar banget kalau Majapahit jadi pusat cerita kita. Tapi, justru karena dominasinya itu, kita harus berani nanya, emangnya apa yang kita lewatin? Nah, dengan satu pertanyaan kunci aja, kita bisa loh ngegambar ulang peta sejarah Nusantara di kepala kita. Tujuannya bukan buat ngecilin Majapahit, sama sekali bukan. Tapi justru biar kita paham kebesarannya itu dalam konteks yang jauh lebih utuh. Dan ini dia pertanyaannya. Pertanyaan yang bisa ngubah cara kita mandang semuanya. Gimana kalau kehebatan Majapahit itu nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa? Gimana kalau semua itu dibangun di atas pondasi super kokoh yang udah diletakkan selama ratusan tahun oleh peradaban besar lainnya? Oke, sekarang coba kita geser dulu sorotannya. Jauh sebelum Raden Wijaya mendirikan kerajaannya, Nusantara ini udah jadi rumah buat raksasa-raksasa lain. Kerajaan-kerajaan kuat yang sering banget kelupaan dalam cerita besar tentang Majapahit. Coba deh, lihat lini masa ini. Sriwijaya itu muncul di abad ke-7, disusul Mataram kuno di abad ke-8. Mereka ini berkuasa ratusan tahun loh. Sementara Majapahit baru muncul di akhir abad ke-13. Ini bukti nyata kan, kalau sejarah besar Nusantara itu udah berjalan jauh sebelum era Majapahit dimulai. Dan jangan salah, mereka ini bukan kerajaan kaleng-kaleng. Kita ngomongin dua model kekuatan yang beda banget tapi sama-sama canggih. Di satu sisi, ada Sriwijaya, si Raja Lautan. Kekuatan mereka itu ada di kontrol jalur dagang paling vital, Selat Malaka. Terus di sisi lain, ada Mataram kuno, raksasa daratan yang kekuatannya lahir dari suburnya tanah Jawa. Nah, mereka inilah yang ninggalin kita Borobudur dan Prambanan. Kebayangkan seberapa hebatnya mereka. Jadi, ini nih poin pentingnya. Kerajaan-kerajaan ini tuh nggak lenyap gitu aja. Mereka ninggalin warisan. Mereka ngebangun pondasi, ya pondasi ekonomi, politik, dan budaya yang nantinya jadi pijakan buat Majapahit untuk bangkit. Coba kita bedah ya warisannya. Pertama, dari Sriwijaya kita dapat jalur perdagangan laut yang udah rapi banget, itu kan urat nadi ekonomi. Kedua, dari Mataram kuno ada sistem pemerintahan yang udah canggih buat ngurus wilayah segitu luas. Dan ketiga, dari keduanya ada bukti kemampuan bikin karya seni super besar yang nunjukin mereka itu makmur dan terorganisir banget. Nah, disinilah letak kejeniusan Majapahit. Mereka itu nggak mulai dari nol, justru kekuatan mereka itu adalah kemampuan buat ngambil semua warisan ini. Jalur dagang lautnya Sriwijaya, sistem pemerintahannya Mataram kuno, terus mereka gabungin, mereka sempurnain, jadi satu imperium yang, wow, nggak ada tandingannya. Jadi, apa yang kita dapat dari semua ini? Kita jadi punya pemahaman sejarah yang jauh lebih kaya, jauh lebih dalam. Bukan cuma cerita tentang satu puncak doang, tapi tentang proses panjang gimana sebuah peradaban dibangun. Ini dia intinya. Sejarah Nusantara itu bukan cuma satu gunung tunggal bernama Majapahit. Coba deh bayangin sejarah kita itu kayak jajaran pegunungan yang megah. Sriwijaya itu satu puncaknya. Mataram kuno puncak yang lain. Terus Majapahit, dia itu puncak tertinggi. Yang kemegahannya baru benar-benar kita pahami kalau kita lihat puncak-puncak lain yang ada di sekelilingnya. Dan ini ngebuat kita mikir kan, kalau bayangan dari satu kerajaan besar aja bisa nutupin raksasa lain, coba bayangin deh, cerita besar apa lagi yang sebenarnya masih kesimpan rapi, nunggu buat kita temuin di balik kisah-kisah yang kita pikir udah kita tahu semuanya.